Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nalki marrah ma'i ma'aman ma'a Ustadz Faiza. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana cara membaca surah An-Nas dengan baik dan benar, maka hari ini kita akan belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan surah An-Nas. Langsung saja anak-anak, ayo kita belajar. Anak-anak, surah An-Nas itu merupakan surah terakhir dalam Al-Quran. Kalau pertemuan-pertemuan kemarin kita belajar surah pertama dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah, maka sekarang kita akan belajar surah terakhir dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nas. Surah An-Nas ini termasuk surah ke-114 dalam Al-Quran. Ada yang tahu jumlah ayatnya berapa? Ya, jumlah surah An-Nas, jumlah ayat dalam surah An-Nas ada 6. Dan surah ini tergolong pada surah Makkiyah. Artinya surah An-Nas diturunkan di kota Mekah. Karena sekarang kita berbicara An-Nas, anak-anak, ada yang tahu artinya An-Nas? An-Nas artinya adalah manusia. Ingat, An-Nas artinya manusia. Lah sekarang anak-anak kita akan belajar kandungan surah An-Nas. Yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Maksud dari ayat ini adalah perintah untuk memohon perlindungan dari segala kejahatan hanya kepada Allah. Ingat, ayat pertama ini menunjukkan kita harus meminta pertolongan, meminta perlindungan dari segala kejahatan hanya kepada Allah. Jadi kalau selain Allah itu tidak boleh. Kalau kita meminta bantuan kepada selain Allah itu namanya musyrik. Contohnya kita minta bantuan pada pohon, kita minta bantuan pada kuburan, itu tidak boleh. Karena ayat yang pertama ini sudah jelas kita dianjurkan memohon perlindungan dari segala kejahatan hanya kepada Allah. Selanjutnya, Malikin Nas. Ayat ini menunjukkan anak-anak bahwa Allah itu adalah raja. Lah kalau raja ini bagaimana Ustadz? Ya kalau raja kan sudah jelas anak-anak. Raja ini yang menguasai seluruh alam dan isinya. Jadi alam dan isinya ini tergantung Allah mau diapakan. Yang ketiga, Ilahin Nas. Ini sudah jelas anak-anak bahwa hanya Allah Tuhan yang wajib kita sembah. Kalau kita menyembah selain Allah namanya musyrik. Musyrik itu adalah dosa terbesar. Karena Tuhan kita hanya Allah anak-anak, maka tempat kita meminta pertolongan, tempat kita meminta perlindungan itu hanya kepada Allah. Ingat, hanya kepada Allah. Yang terakhir, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi anak-anak, maksud dari 3 ayat ini adalah jika kita rajin membaca surah An-Nas, kita senantiasa membaca surah An-Nas, maka insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Tuhan kita. Dilindungi dari apa?
dilindungi dari gangguan jin atau kejahatan yang ditimbulkan dari manusia. Jadi anak-anak, jangan pernah lupa membaca surah An-Nas. Kalau bisa kita harus sering membaca surah An-Nas. Tujuannya apa? Agar kita dilindungi dari segala gangguan, segala kejahatan yang ditimbulkan oleh jin ataupun manusia. Bagaimana? Sudah paham apa saja kandungan tiap ayat dari surah An-Nas? Insya Allah mudah ya anak-anak. Seperti biasa, tulis materi hari ini, materi yang sudah Ustadz siapkan di layar, di buku tulisnya. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah belajar hal-hal yang berhubungan dengan surah An-Nas. Semoga pelajaran hari ini barokah, bermanfaat, dan jangan sampai lupa. Udah dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.